Oke, saya akan menjelaskan tentang eh, materi hukum Lavoisier ya, termasuk ke dalam materi hukum dasar kimia. Nah, di sini kita ketahui dulu hukum Lavoisier itu apa konsepnya. Bunyinya apa? Ternyata hukum Lavoisier itu merupakan massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, ingat massa di sini saling sama nilainya. Sebelum dan sesudah itu nilainya sama. Tetapi bukan berarti jika ada diketahui 32 di reaksi S dengan Cu ya. 32 gram, 64 gram, jika biar dia harus sama di Lavoisier tinggal ditambahin aja. Nanti hasilnya juga sama-sama 94 kalau saling ditambahkan. Nah, bukan kayak gitu. Jadi, kita perlu cari terlebih dahulu buktinya, apakah dia masuk ke dalam hukum Lavoisier atau tidak. Nah, maka dari itu, dengan cara perhitungannya itu memakai perbandingan. Nah, ini udah diketahui ya, 32 gram, 64 gram, dan 96 gram. Kemudian ARCU dengan S-nya sudah diketahui. Nah, ingat bahwa kita cari terlebih dahulu produknya. Nah, produknya ini kan adalah CuS. Maka kita cari CuS. Nah, kita buat perbandingan Cu dengan S. Nah, kita tulis nih, Cu di sini nilai ARCU berapa? 64. Oke, kita tulis 64. Kemudian ARS-nya kita tulis 32 karena koefisiennya sama-sama 1. Ya udah, kita cuman kalikan dengan 1. Tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Nah, terus ini diperkecil nilainya. Maka jika perbandingan 64 dengan 32, jika diperkecil, maka menjadi 2:1. Oke, 2:1 ini kita tulis ke sini, di atasnya, biar kalian, biar adik itu tahu sebagai patokannya. Nah, maka nilai S-nya 1, kemudian Cu-nya ada 2. Nah, biar dia sesuai dengan hukum Lavoisier atau tidak, kita menjadi patokan yang di atas nih. Nah, tadi kan udah diketahui 32, kemudian dengan nilai massa Cu-nya 64. Nah, kita jadikan perbandingan 32 dengan 64. Kita perkecil perbandingannya. Oh, ternyata jika dibandingkan, itu nilainya 1:2. Nah, ternyata sama. Samanya kenapa? Ternyata nilai S sebelum reaksi itu ternyata 1. Nah, sedangkan waktu sudah bereaksi ternyata juga nilainya 1. Sedangkan waktu atom C sebelum reaksi itu nilainya 2. Ya kan? Pas setelah direaksikan juga nilainya 2. Nah, inilah yang dikatakan hukum Lavoisier. Saling sama-sama nilai massanya antara sebelum dan sesudah. Nah, makanya dengan menggunakan perbandingan ini. Nah, maka jika udah saling sama-sama perbandingannya, yang sudah diketahui, yang 32 dengan 64, ini boleh nih, langsung ditambahkan. Nah, menjadi nilainya 96 gram. Karena sudah dibuktikan antara perbandingan S dengan Cu sebelum reaksi itu sama dengan perbandingan antara CuS. Seperti itu. Nah, gimana kalau sisa? Nah, kemarin ada yang nanya apa terkait sisa ya. Nah, kalau sisa kita contohkan pada nomor 2. Di sini nomor 2 itu ARMG-nya sendiri sama dengan 24. Kemudian AR nitrogennya itu adalah 14. Nah, maka dari itu kita cari dulu. Oke, kita tulis dulu nih. 24 gram dengan 28 gram. Terus produknya diketahui yaitu 52 gram. Oke, kita cari dulu produknya biar sebagai patokannya. Nah, produknya perbandingannya Mg3 dengan 2 nitrogen 2. Nah, kita tulis Mg dengan N. Kita bandingkan.
MG di sini ada 3, karena nilai koefisiennya ada 3 nih. Dikalikan dengan AR-nya itu berapa? 24. Oke, kita bandingkan dengan nitrogen. Nitrogen ada 2 dikali dengan 14. Nah, hasilnya itu adalah 72 banding dengan 28. Kita perkecil nih perbandingannya. Maka, kalau diperkecil coba saya bagi dengan 4 nih. Jadi ini saling coba-coba ya antara dibagi nih biar sama-sama bisa dibagi satu angka. Nah, 72 dibagi 4 itu hasilnya 18 dibanding dengan 28 bagi 4 yaitu adalah 7. Ini udah sederhana nih perbandingannya karena udah nggak bisa dibagi lagi. Maksudnya sudah nggak bisa hasil nilainya tuh nggak koma. Sebenarnya bisa dibagi lagi, tapi nanti kan pasti hasilnya bakal koma. Nah, sedangkan yang sudah diketahui kan nggak koma ya di sini ya. Jadi, untuk mempermudah saja ini sudah cukup. Nah, kita tulis di sini MG-nya 18, kemudian dibanding dengan 7 dari nilai produk N-nya. Nah, kita lihat yang sebelumnya itu sebelum bereaksi itu 24 gram dengan nitrogen sebelum bereaksi itu 28. Maka kita perbandingkan. Oke, kita bandingkan. Kita bagi 4 ternyata. Coba kita bagi 4 lah. Itu hasilnya 6 banding 7. Nah, ini udah sederhana banget nih. Nah, di sini kita lihat ternyata di nilai nitrogen sebelumnya itu ada 7, nilainya 7. Terus sesudahnya ternyata menghasilkan massa 7 juga. Nah, ini udah sesuai. Kemudian kita lihat di magnesiumnya. Ternyata di magnesium sebelum bereaksi itu nilainya 6. Tetapi setelah direaksikan nilainya 18. Oh, ternyata ini tidak sesuai. Maka dari itu, yang adanya ketidaksesuaian antara massa sebelum reaksi dengan massa sesudah reaksi itu yang menjadikan faktor yang dinamakan sisa. Maka sisanya yaitu berada pada Mg. Nah, Mg sisanya itu ada di Mg. Nah, maka dari itu kita lihat bahwa di sini Mg-nya 24. Awalnya kan 24. Nah, kita kurangi nih dengan 18. Nah, sama dengan yaitu sisanya adalah nilainya 6. Ini yang dinamakan sisa. Nah, maka dari itu jika ada sisa ini, itu dikatakan tidak sesuai dengan hukum Lavoisier karena sebelumnya dengan sesudahnya itu tidak sama massanya. Oke, kita lanjut pada nomor 3. Soal nomor 3. AR Mg itu sama dengan 24, kemudian AR O sama dengan 16. Nah, di sini diketahui Mg-nya itu 1,5 gram. Kemudian 1 gram dengan 2,5 gram. Apakah dari reaksi ini sesuai dengan Lavoisier atau tidak? Nah, kita cari dulu nih produknya MgO. Oke, Mg dibanding dengan O. Mg di sini AR-nya 24. O di sini AR-nya sama dengan 16. Kita sederhanakan, yaitu dengan dibagi 4. Nah, jadi 6 banding 4. Kemudian di sini sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi. Itu nanti hasilnya menjadi 3 banding 2. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa yang diketahui itu ternyata koma. Nah, berarti biar kita lebih enak menyamakan, ya udah kita bagi lagi. Nah, kita bagi lagi, kita coba bagi 2. Kita bagi 2, ini sama dengan 1 dan di sini sama dengan 1,5.
Nah, ternyata kita taruh nih di sini di atasnya 1,5 dengan 1 gram dari O. Nah, terus kita lihat yang sudah diketahui. Ternyata nilai massa Mg sebelumnya itu 1,5. Terus di produknya ternyata dicari perbandingannya di Mg itu nilainya 1,5. Oke, sesuai. Terus di O, nilai O-nya ternyata sebelumnya 1 dan sesudahnya juga 1. Wah, berarti sama-sama dong. Berarti ini yang sebelum dan sesudah itu ternyata nilainya sama masanya. Berarti ini sesuai. Nah, ini adalah sesuai dengan hukum Lavoisier. Kemudian lanjut. Pada nomor 4 nih. H di sini diketahui 5 gram. Kemudian di sini 16 gram. Kemudian di sini 18 gram. Kita tulis AR-nya H. Itu ada 1. AR O ada 16. Nah, kita cari dulu H2O-nya. H dengan O. Nah, H di sini ada 2, maka 2 dikali 16 dibanding dengan O. O-nya itu ada berapa? O-nya itu ada 1, berarti 16 ya. Nah, 16. Oke. Berarti di sini yaitu nilainya sama dengan maaf. Ini hanya itu 1. Hanya 1. Maka ini 2, ini 16. Oke, kita perkecil. Bisa dibagi nggak? Ternyata bisa dibagi 2. Itu 1/8. Kita tulis 1/8. Nah, ternyata di sini 16. Di sini ada 5. Dan perbandingan di setelah bereaksi itu 1/8. Oke, nah kita lihat ternyata tidak sama. Nah, tapi kita lihat lagi, ternyata di produk ini sebelumnya itu 2/16. Nah, berarti nilai O-nya di sini, biar mudah aja gini. Oke, kita bagi aja 2. Kita bagi 2, kita sederhanakan, ini menjadi 2,5 dan ini 8. Nah, ini kan sama-sama nih. Sama-sama 8 ya kan? Nah, maka nilai O ini tidak masalah ya. Sedangkan di sini yang bermasalah pada atom atom H. Nah, maka dari itu ini yang mengalami sisa. Nah, sisa H. Nah, yang awalnya 5 gram, nah kita tulis awalnya 5 gram dikurangi dengan berapa? 2. Kenapa enggak 2,5? Karena kita menggunakan penyederhanaan yang pertama. Ini karena sama-sama 16 ya. Sama-sama 16 berarti kita menggunakan yang ini aja. Nah, berarti kan ini dihiraukan aja karena ini kan biar tadinya awalnya biar sama 8. Tapi kalau misalnya dirubah ini tetap aja 2 dengan 16, ini kan sama nih 16 dengan 16, itu nggak apa-apa. Kita gunakan yang pertama aja nggak apa-apa. Berarti 5 dikurangi 2 dari sini, itu hasilnya 3. Makanya yang di PPT Bapaknya itu ada tulisan bahwa atom H di sini, itu sisanya 5 dikurangi 2 itu 3. Nah, maka dari itu ini tidak sesuai dengan hukum Lavoisier. Kemudian yang terakhir itu nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, itu Na bereaksi dengan Cl2 menghasilkan, bentar ini 2-nya. Nah, NaCl, 2 NaCl. Nah, di sini diketahui 3 gram dengan 4,62 dengan 7,62. Nah,
Oke, ini kan ada koma nih. Nah, biasanya tuh kalau ada koma tuh agak bingung nih. Nggak apa-apa, kita cari dulu perlahan. ARNA itu sama dengan 23. ARCL itu sama dengan 36,5. Oke, kita cari produknya. NaCl. Maka Na dibanding dengan Cl. Na-nya 23, Cl-nya 36,5. Kita perbandingkan. Kemudian nah, di sini kita coba bagi ya. Kita perkecil. Di sini kita coba-coba. Di sini nilai kecilnya 23, ya kan? Coba kalau 36,5 ini dibagi 23. Coba. Nah, kita gini kan ya. Ternyata 1:1,5. Nah, kemudian di sini udah kan ini udah sederhana ya. Berarti kita taruh di sini. Na itu 1 banding dengan 1,5. Nah, mau tidak mau kita harus membuktikan massa 3 banding dengan 4,62. Kita bagi berapa ya? Oh, ya udah berarti ini coba dibagi 3 karena nilainya yang paling kecil 3. Oke, ini berarti 1 dibanding 1,5. Ternyata sama. Di sini yang awalnya Cl-nya itu 1,5, sesudah reaksi juga 1,5. Kemudian di Na-nya ini sebelumnya 1 dan nilai sesudah direaksikan ternyata juga 1. Maka disinilah pada reaksi Na dengan Cl2 itu adalah sesuai. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan terkait beberapa tugas adik itu sudah saya kerjakan. Kemungkinan itu hasilnya seperti ini. Tapi ketika nanti kalau dijelaskan sama bapaknya masih ada perbedaan antara jawaban saya dengan bapaknya, mungkin saya minta maaf kalau masih ada kekurangan. Jadi kemungkinan ikuti saja sesuai dengan mana yang benar. Itu ikuti sesuai dengan Pak Sigit. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan ini caranya seperti itu. Kalau nanti masih ada koreksi, nah itu nanti disesuaikan dengan koreksinya Pak Sigit. Biar nanti adik bisa tahu nantinya mana yang benar. Nah, salah satu yang dipilih. Nah, kalau menurut saya mungkin Pak Sigit yang sudah udah berpengalaman terkait materi ini. Karena kan kalau saya kan baru-baru menguasai, sedangkan kalau Pak Sigit udah lama ya menguasai kimianya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dan saya bantu kepada adik. Makasih ya, Dek, udah mempercayakan Mbak. Semangat belajarnya.